Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Medis Media. Kali ini kita akan membahas dua penyakit berbahaya yang masih sering terjadi di Indonesia, bahkan bisa menyebabkan kematian, yaitu demam berdarah dengue dan malaria. Dua-duanya sama-sama ditularkan oleh nyamuk, tapi penyebab, gejala, dan cara pencegahannya sangat berbeda. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari Medis Media. Demam berdarah dengue atau biasa kita kenal DBD disebabkan oleh virus dengue. Virus ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang biasanya menggigit pada pagi hingga sore hari. Setelah seseorang digigit, gejala biasanya muncul dalam waktu 4-10 hari. Gejala awal DBD adalah demam tinggi mendadak, bisa mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, muncul sakit kepala hebat, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan persendian, serta rasa lemas. Pada kulit, sering muncul bintik-bintik merah atau ruam. Jika penyakit berkembang lebih parah, bisa timbul pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, muntah darah, atau buang air yang bercampur darah. Jumlah trombosit dalam darah juga menurun drastis. Jika tidak segera ditangani, penderita bisa mengalami dengue shock syndrome, yaitu kondisi shock yang bisa berujung pada kematian. Sekarang kita bahas malaria. Berbeda dengan DBD, malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium. Ada beberapa jenis Plasmodium, misalnya Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, dan lainnya. Parasit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang biasanya menggigit pada malam hari. Masa inkubasi malaria lebih lama dibanding DBD, bisa antara 8-40 hari, tergantung jenis parasitnya. Gejalanya juga sangat khas, biasanya muncul dalam 3 tahap yang disebut trias malaria. Pertama, penderita menggigil hebat. Kedua, masuk ke fase panas, yaitu demam tinggi. Ketiga, penderita berkeringat banyak, lalu suhu tubuh turun. Siklus ini bisa terjadi berulang-ulang. Selain itu, penderita malaria sering mengalami sakit kepala, mual, muntah, tubuh terasa sangat lemah, bahkan bisa terjadi anemia karena sel darah merah dihancurkan oleh parasit. Pada kasus malaria berat, dapat muncul komplikasi serius seperti gangguan pernafasan, kejang, gagal organ, hingga kematian. Sekarang kita bandingkan. DBD disebabkan virus, malaria disebabkan parasit. Nyamuk penular DBD aktif di siang hari, sedangkan malaria ditularkan nyamuk yang aktif di malam hari. Gejala DBD umumnya demam tinggi terus-menerus, disertai penurunan trombosit dan ruam merah. Sementara malaria ditandai dengan demam yang naik turun siklus menggigil, panas, dan berkeringat. Bagaimana dengan pencegahan? Untuk demam berdarah, kita bisa melakukan gerakan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, mengubur barang bekas yang bisa menampung air hujan. Selain itu, gunakan lotion anti nyamuk, pakaian tertutup, dan pasang kasa pada jendela. Untuk malaria, pencegahan dilakukan dengan cara menghindari gigitan nyamuk Anopheles. Gunakan kelambu saat tidur, terutama di daerah endemis malaria. Kenakan pakaian panjang saat berada di luar rumah pada malam hari. Gunakan obat nyamuk, dan jika bepergian ke daerah rawan malaria, konsultasikan ke dokter mengenai obat pencegahan. Jadi teman-teman, meskipun DBD dan malaria sama-sama ditularkan lewat gigitan nyamuk, keduanya sangat berbeda. DBD lebih banyak ditemukan di kota-kota besar, sedangkan malaria lebih sering menyerang daerah pedalaman, hutan, atau wilayah dengan banyak genangan alami. Yang terpenting, kenali gejalanya sejak awal dan segera periksa ke fasilitas kesehatan bila mengalami demam tinggi mendadak, menggigil, atau tanda-tanda pendarahan. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk sembuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Medis Media untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan waspada terhadap nyamuk pembawa penyakit.